Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini Mimin akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Last of Us episode 3. Di episode 3 ini teman-teman, film akan berfokus menceritakan siapa Bill dan Frank ini. Oh iya, warning, tidak dianjurkan untuk anak di bawah 18 tahun karena ada adegan homoseksualnya. Meskipun Mimin juga masih 17 tahun sih. Well, inilah filmnya. Episode 3 dibuka dengan Joe dan Ellie yang beristirahat setelah terjadinya ledakan itu, yang membuat Ellie merasa bersalah atas meninggalnya Tess. Namun bagaimana ya teman-teman, mereka pun harus tetap melanjutkan perjalanannya itu. I want your sorries. I wasn't gonna say I'm sorry. I was gonna say that I've been thinking about what happened. How much longer? 5-hour hike. Di tengah perjalanan mereka, Joe pun mampir di sebuah bangunan untuk mengambil persediaan yang ia simpan guna keperluannya ketika kekurangan dalam perjalanannya. Di sela-sela Joe mencari barangnya itu, si Ellie pun dengan aktif menjelajahi bangunan itu dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang ketika Ellie masuk ke dalamnya, ia pun langsung dikagetkan dengan manusia jamur. Bertepatan dengan Joe yang sudah menemukan tempat persembunyian barangnya itu, terlihat Ellie entah punya dendam atau gimana ya teman-teman. Ia pun langsung membunuh jamur itu. Ellie. Picked over my ass. Di tengah perjalanan mereka, Ellie pun menanyakan asal-usul jamur itu menyebar teman-teman. Dan Joe pun menjelaskan kalau virus itu berasal dari jamur yang berpolusi di pabrik tepung dan gandum. Dan salah satu perusahaan besar pun menjualnya di berbagai negara, yang membuat jamur itu menyebar di seluruh dunia. Dan muncul pada orang yang berlebihan mengonsumsi bahan pokok tepung dan gandum, seperti biskuit yang dimakan Ibu Connie di episode 1 itu teman-teman. It goes on. They started to get sick. They got worse. Beberapa saat setelah lama berjalan, Joe pun berhenti dan menyarankan Ellie untuk pergi melewati hutan karena ada hal yang seharusnya Ellie lihat di depan. Tapi karena si Ellie orangnya selalu penasaran ya teman-teman, ia pun melanjutkan perjalanannya itu. Dan bener aja teman-teman, gak lama berjalan, ia pun melihat sekumpulan tengkorak. Dan Joe pun menceritakan dengan scene memperlihatkan di tahun 2003, tepatnya sepekan setelah wabah itu menyebar teman-teman. Di suatu desa, para tentara pun berbondong-bondong menyelamatkan masyarakat di desa itu. Tapi karena kijat tempat penampungan itu penuh, mereka pun dibunuh untuk mencegah infeksi. Dan cerita pun dilanjutkan dengan seorang yang bernama Bill yang tinggal di desa itu sendirian setelah masyarakat berbondong-bondong pergi. Seorang yang jenius, evolusioner, dan senang ketika semua masyarakat di desa itu pergi dan bisa hidup sendirian. Aneh tapi kan? Dengan kejeniusannya itu, Bill pun membangun desa itu layaknya desa yang mempunyai semua fasilitas. Bill menanam, mengembala, membuat desa itu layaknya desa yang mempunyai benteng dan 10 jebakan untuk memasukinya. Keep coming. Oh. It doesn't get old. 4 tahun pun berlalu dijalani Bill hidup sendirian teman-teman. Dan tibalah pada suatu hari, seorang pria bernama Frank pun terperangkap di jebakan yang Bill buat. Dan Bill pun menyelamatkan, juga memeriksa Frank teman-teman. Setelah dirasa Frank tidak terinfeksi, Bill pun melepaskan Frank dan menyuruhnya pergi dari tempat itu. Tapi terlihat karena Frank yang terus-terusan memohon untuk diberi makan terlebih dahulu sebelum ia pergi, Bill pun mengizinkannya dengan penuh kewaspadaan. You already know I'm bad at lying. Di saat Frank menumpang mandi di rumah Bill itu teman-teman, Bill pun membawakan pakaiannya. Tapi mungkin karena Bill ini lama tinggal sendirian, ia pun sedikit merasakan Frank yang sedang mandi. Gue masih bocil teman-teman. Dan tibalah pada waktu makan itu teman-teman. Terlihat Bill pun menyuguhkan makanan dan minumannya layaknya seorang pelayan profesional kepada tamu istimewanya. Thank you. Tibalah saatnya Frank pergi dari tempat itu. Tapi sebelum si Frank ini pergi dari tempat itu, ia pun meminta memainkan piano yang dari tadi ia liatin. No one at my good advice. Tapi belum
nyelesain satu lagu-lagu acan teman-teman. Bill pun menghentikan Frank, dan ketika Frank mau pergi dari rumahnya itu, Bill pun memainkan piano itu dengan penuh perasaan, layaknya seorang yang jatuh cinta yang mewakilkan perasaannya dengan lagunya. Selesai lagu itu teman-teman, Frank pun menanyakan Bill siapa gadis yang ada di dalam lagunya itu, dan Bill pun mengelak yang langsung membuat Frank paham. Dan gak bisa dibayangin ya teman-teman, jijik. Karena kejadian itu, mereka berdua pun melanjutkan adegan homoseksual di dalam kamarnya. Mimin skip ya. 3 tahun pun berlalu setelah kejadian itu teman-teman. Terlihat Bill dan Frank pun sedikit bertengkar, meributkannya Bill yang selalu protektif teman-teman. Yang padahal si Frank ini hanya minta sedikit mendekor desa itu untuk menyambut kedatangan temannya yang akan diundang. Meskipun terlihat Bill yang tidak mengizinkannya, tapi gimana ya teman-teman? Talking to a nice woman on the radio. You what? Dan tibalah di hari itu teman-teman, yang ternyata teman yang dimaksud Frank itu ialah Joe dan Tess. Di hari itu mereka berdua pun berniat untuk bekerja sama dan saling menguntungkan. Tapi terlihat Bill dengan sombongnya menolak ajakan itu. Meskipun sepertinya Frank akan tetap bekerja sama tanpa pengetahuan Bill ya teman-teman. Let's go inside. Tess, I want to show you something. Actually, I have been wanting to. Frank! Frank! Dan ketika Joe dan Tess mau pergi teman-teman, Frank pun memberikan kode untuk berkabar, yang di episode 1 itu kodenya diketahui Ellie teman-teman. Dan terakhir Joe pun memperingati Bill, meskipun Pedro akan menemukan mereka, tapi cepat atau lambat kelompok perompak akan menemukan mereka. Sooner or later, there'll be raiders. We'll be fine. 3 tahun pun berlalu setelah kedatangan Joe teman-teman. Tepatnya pada tahun 2013 di film itu, terlihat Frank pun membawa Bill untuk memberikan kejutan kebun stroberinya yang Frank dapat dari pertukarannya dengan Joe tanpa sepengetahuan Bill. Dan mereka pun mencicipi stroberi itu layaknya dua orang yang sedang kasmaran, dan diakhiri dengan skip. Masih bareng Bill dan Frank teman-teman. Di malam itu, kediaman mereka pun didatangi sekelompok perompak, sekaligus membenarkan ucapan Joe 3 tahun yang lalu. Terlihat Bill yang tak sekuat dulu pun berperang melawan perompak itu. Meskipun jebakan-jebakannya berhasil membunuh semua perompak itu, tapi tak bisa dihindari, ia pun tertembak dan Frank pun segera membawanya untuk diobati. Di saat-saat sekaratnya itu, Bill pun berpesan pada Frank bahwa ia sudah menyiapkan salinan semua kunci di rumahnya itu dan menyuruh Frank untuk menghubungi Joe. Call Joel. No. 10 tahun pun berlalu setelah kejadian perompakan di malam itu. Tepatnya pada tahun 2023 di film itu. Terlihat Bill yang masih selamat dari tembakannya itu. Tapi karena usia mereka yang tidak muda lagi, Frank pun menderita penyakit lumpuh dari setengah badannya. Juga Bill yang tak sekuat dulu karena usia yang tidak muda lagi ya teman-teman. Yang membuat keadaan di rumah itu hampa tanpa ada senyum bahagia seperti dulu. Terlihat hari-hari pun dijalani Frank dengan begitu lemas, mungkin karena lelah dengan rasa sakit yang ia derita. Harus selalu minum obat, buat gerak aja susah, tidur juga gak nyaman. Dan tibalah pada saatnya ketika Frank mengungkapkan bahwa ia merasa lelah dengan penyakit yang dideritanya. Meskipun Bill sudah menolaknya, tapi terlihat keputusan Franknya sudah bulat dan ia pun meminta di hari terakhirnya itu teman-teman untuk membawanya berjalan-jalan, lalu menikah. Dan terakhir setelah memakan makanannya lezat, Frank pun berpesan pada Bill, taruhlah racun ini di anggurnya nanti. And I will fall asleep in your arms. Then love me the way I want you to. Tibalah pada hari itu teman-teman. Setelah berjalan-jalan, menikah, memakan makanannya lezat, menuruti semua keinginan Frank, dan terakhir teman-teman, saatnya Bill pun melarutkan racun itu di kedua gelasnya, dan mereka berdua pun pergi ke kamarnya untuk tidur selama-lamanya. This isn't the tragic suicide at the end of the play. Dan
Cerita pun langsung dilanjutkan dengan Joe dan Ellie yang sampai di tempatnya Bill dan Frank, teman-teman. Terlihat mereka pun memeriksa semua sudut di rumah itu. Dan terakhir, ketika Joe memeriksa kamarnya Bill dan Frank yang dikunci, Ellie pun memanggil dan menemukan surat beserta kunci mobilnya Bill dan Frank yang ditinggalkan. Dan Ellie pun membacakan pesan Bill itu, teman-teman, untuk tidak membuka kamarnya karena ada mayat mereka berdua dengan jendela yang sengaja dibuka untuk menghindari bau busuk di dalam rumah. Juga Bill pun menyerahkan semua bunkernya kepada Joe, meskipun Bill tidak pernah menyukai Joe, teman-teman. Tapi meski begitu, kita tetap berteman, ucap Bill dalam suratnya. Dan terakhir, teman-teman, Bill juga berpesan ketika Joe menggunakan senjatanya itu, gunakanlah senjata itu untuk melindungi Tess, yang membuat Joe teringat dan pergi meninggalkan Ellie untuk menggalau. Stay here. Karena udah tua gak pantas lama-lama menggalau, Joe pun bersiap mengecek bagasi dengan mobil dan segala keperluan yang Joe butuhkan, dan ia pun kembali ke Ellie untuk menyuruhnya bersiap karena mereka akan berangkat mencari adiknya Tommy di Wyoming. Juga nantinya Joe pun akan meminta bantuan kepada Tommy untuk membantu membawa Ellie ke lab itu, teman-teman. So what now? We grab what we can. Dan setelah mereka mandi, make up, dan siap-siap, teman-teman, mereka pun pergi meninggalkan kediaman Bill dan Frank. Ini Mimin senang sih lihat ending episode 3 ini dengan wajah Joe dan Ellie yang menggambarkan kebahagiaan. Karena memang lama nggak kelihatan bahagianya. It's better than nothing.